مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Ada kitab disusun oleh Imam Khatib Al-Baghdadi khusus membahas tentang keutamaan para ahli hadis yang beliau beri judul Syarafu Ashabil Hadis wan Nasihatu Ahlil Hadis. Beliau lahir tahun 392 Hijriah, meninggal tahun 463 Hijriah. Namanya Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ada satu riwayat diriwayatkan dalam kitab tersebut, Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya fi kitabin lam tazal malaikatu tastaghfiru lahu." Siapa yang menulis salawat di dalam satu buku, maka senantiasa malaikat beristighfar kepadanya, kata Rasulullah SAW. Selama tulisan tersebut masih ada, selama itu pula malaikat beristighfar kepada orang yang menulis salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Tarikh Dimashqi disusun oleh Ibnu Asakir radhiyallahu taala anhu arda, satu riwayat Nabi bersabda, "Tusalli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab." Senantiasa malaikat beristighfar kepada orang yang menulis salawat kepada Nabi Muhammad SAW selama nama Nabi masih tertulis di dalam kitab tersebut. Makanya ditulis oleh para ulama salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat juga diriwayatkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah," apabila tiba hari kiamat, "yaji'u ashabul hadis wa ma'ahum mahabir," datang rombongan ahli hadis, mereka membawa tinta-tinta yang mereka tulis daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, "Antum ashabul hadis." Kemudian di hari kiamat Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, "Apakah kalian ini ahli hadis? Taliman kuntum taktubuna sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam intaliku ilal jannah." Dulu kalian hidup di dunia, kesibukan kalian adalah mencatat dan menulis salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya sekarang intaliku ilal jannah. Silakan kalian pergi menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Intaliku ilal jannah, kata Allah Taala kepada ahli hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang guru besar hadis di Mesir, namanya Profesor Dr. Fuad Syakir. Beliau punya kitab yang disusun namanya Laisa min Qaulin Nabi. Beliau kisahkan di masa Daulah Abbasiyah itu mereka mencatat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman salawat kepada Nabi disingkat pakai huruf shad. Sampai sekarang ini ada buku-buku ketika qala Rasul, salawatnya dia tulis shad, disingkat. Ibnu Hajar Haytham rahimahumullah, seorang ulama pakar fikih Syafi'i, beliau mengatakan hukumnya makruh, hukumnya tidak baik. Wa fa'ilul makruhi lam yu'azzabi wa in bal in yakuffa limtithalin yusabi. Di dalam kitab Zubat dikatakan perbuatan yang dilakukan dan hukumnya makruh tidak kena dosa, tidak kena dosa. Tapi ditinggalkan perbuatan makruh karena ingin melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW, yusab, diberikan pahala. Yusab, diberikan pahala. Jadi jangan malas menulis salawat kepada Nabi SAW. Jangan pakai singkatan huruf shad. Tulis sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Karena kalau kita menyingkat salawat, fadilah salawat kita tidak dapat.
Apa artinya shod? Shod tidak ada makna. Huruf shod tidak ada makna secara bahasa, tapi punya makna yang tersirat. Karena ada surat namanya surat shod. Setiap huruf, kata ulama tafsir seperti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib beliau mengatakan setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran memiliki makna. Cuma ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Likulli ayatin zahirun wa batinun wa haddun wa matla'. Kata Nabi, setiap ayat dalam Al-Quran ada yang zahir, ada yang batin, ada yang bisa dijelaskan, ada yang matla' tersembunyi penjelasannya. Tapi kalau salawat menggunakan huruf shod tidak dapat pahala salawat. Bahkan kita digolongkan sebagai orang yang kikir. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling kikir adalah jika namaku disebut dia tidak bersalawat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang paling kikir. Makanya dikisahkan oleh Profesor Dr. Fuad Syakir, di zaman Daulah Abbasiyah hadis Nabi ditulis, namun salawatnya disingkat menggunakan huruf shod. Kemudian ada seorang nasikh, seorang penulis, pentasheh yang mengoreksi hadis-hadis Nabi, karena zaman dulu belum ada percetakan, seluruhnya ditulis dengan tangan. Maka ini seorang nasikh, bukan ulama, memang kerjaannya mengkoreksi kitab-kitab hadis yang sudah dituliskan, dikoreksi oleh seorang nasikh. Kemudian huruf shadnya dia hapus dan dia menambahkan salawat sallallahu alaihi wasallam. Berapa ribu itu hadis. Dia rela satu persatu huruf shad, dia bilang ini shad. Mungkin pernyataannya huruf shad ini kurang ada ta'zim kepada Nabi, masa disingkat-singkat. Kalau bahasa Indonesia biasa SAW, SAW. Nah, akhirnya beliau ganti satu persatu dengan penuh kesabaran. Ribuan hadis beliau ganti shad dengan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh penghormatan, dengan penuh kecintaan kepada Sayyidil Wujud Al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapus satu persatu. Sampai tengah malam belum selesai, ribuan hadis. Akhirnya kecapean tertidur di atas kitab. Ketika tertidur di atas kitab, bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi tersebut Nabi tersenyum kepadanya. Dan Nabi mengatakan, engkau tahu tidak, tadi saya telah berdoa meminta kepada Allah. Dia katakan, saya tidak tahu ya Rasulullah, apa yang kau minta? Saya minta kepada Allah agar dosa-dosamu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah masukkan engkau ke dalam surga bighairi hisab, tanpa ada perhitungan, kata Nabi SAW. Kenapa wahai Rasulullah engkau meminta kepada Allah untuk diberikan anugerah tersebut kepada saya? Apa kata Nabi SAW? Karena engkau telah bersusah payah mengganti huruf shad dengan ucapan salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi orang yang bisa mendapatkan perhatian Nabi beruntung. Kita kadang-kadang cari perhatian pejabat, perhatian bos, perhatian orang yang kita cinta, tapi kita lupa ada perhatian yang begitu berharga, yaitu mendapat perhatian dari Nabi Muhammad SAW.